semuanya, salam kenal. Nama saya Livia Ramadanti, biasa dipanggil Livi. Saya adalah mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta dengan NIM 23963850. Saya berasal dari daerah Jakarta dan saat ini saya menginjak usia 20 tahun. Saya pernah menjadi seorang pemimpin di organisasi atau komunitas mahasiswa bernama Novo Club by Paragon Corp. Novo Club sendiri tersebar hampir di seluruh wilayah yang ada di Indonesia, salah satunya di Yogyakarta. Novo Club adalah komunitas mahasiswa aktif yang dibangun oleh PT Paragon sebagai wadah untuk pengembangan diri para mahasiswa aktif di Indonesia. Novo Club memiliki berbagai macam kegiatan seperti seminar, bootcamp, dan juga grup project. Visi saya adalah menjadi komunitas mahasiswa yang inovatif, berkolaboratif, dan juga berkontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas. Sedangkan misi saya adalah mendorong terciptanya solusi inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat melalui proyek-proyek aplikatif dan juga membangun jaringan yang kuat antara komunitas, mahasiswa, dosen, dan juga industri. Lalu untuk strategi saya adalah dengan mengadakan pelatihan workshop, seminar, dan juga bootcamp untuk meningkatkan hard skill dan juga soft skill para anggota tim di bidang teknologi dan juga inovasi, serta mempublikasikan dan juga mempresentasikan hasil proyek inovasi kami kepada masyarakat luas. Saya memulai proses memimpin dengan langkah yang pertama, yaitu pembentukan tim yang solid, lalu yang kedua menentukan tujuan yang jelas, dan yang ketiga menetapkan rencana kerja, dan yang terakhir adalah membangun komunikasi yang efektif antar sesama anggota. Proses saya dalam menjelaskan kepada para anggota tim agar visi dan misi saya tercapai, yaitu dengan yang pertama, komunikasi yang jelas dan juga sederhana dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh anggota tim. Lalu yang kedua, dengan melakukan diskusi dan juga partisipasi dengan melibatkan seluruh anggota tim. Dan yang ketiga, melakukan visualisasi dengan melakukan presentasi atau menggunakan infografis agar memudahkan para anggota tim untuk mengerti. Cara saya dalam menghadapi masalah baik dari segi internal maupun dari segi eksternal. Yang pertama, dari segi internal contohnya adalah miskomunikasi dengan anggota tim. Yang pertama, saya akan melakukan identifikasi dan juga mencari tahu akar dari permasalahan yang terjadi. Lalu yang kedua, saya akan melakukan mediasi dan juga diskusi dengan seluruh anggota tim untuk mencari solusi bersama atas permasalahan yang terjadi. Lalu yang ketiga, saya akan melakukan evaluasi dan juga perbaikan guna mencegah terulangnya masalah yang sama di masa mendatang. Lalu dari segi eksternal, contohnya keterbatasan dana, pertama saya akan melakukan prioritas di mana saya akan menentukan dan memilih proyek mana yang akan saya kerjakan atau proyek mana yang harus saya kerjakan atau saya laksanakan pada saat itu juga. Lalu yang kedua dengan melakukan alternatif, yaitu dengan mengajukan proposal kepada pihak eksternal terkait. Dan yang ketiga dengan melakukan negosiasi dengan pihak yang terkait sehingga saya dan juga anggota tim saya dapat tetap melaksanakan proyek saya dengan mendapatkan sponsor. Gaya kepemimpinan yang saya gunakan adalah gaya kepemimpinan demokratis, di mana saya melibatkan seluruh anggota tim saya dalam pengambilan keputusan, dan juga saya memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkontribusi dalam pelaksanaan proyek kami, dengan penentuan tema proyek dan juga konsep proyek, serta membiarkan mereka untuk menyalurkan semua ide-ide kreatif dan juga ide-ide inovatif mereka. Mengapa saya memilih untuk menggunakan gaya kepemimpinan demokratis, yaitu karena yang pertama dapat meningkatkan motivasi dan juga yang kedua dapat meningkatkan kepuasan anggota tim saya serta dapat membangun solidaritas tim yang kuat dengan komunikasi dan juga kerjasama tim yang baik antar sesama anggota. Cara saya mengambil keputusan dalam organisasi yaitu dengan melakukan diskusi dan juga konsultasi dengan anggota tim saya dan juga dengan pihak Novo Club untuk mendapatkan masukan dan juga perspektif yang berbeda. Lalu setelahnya, saya akan melakukan analisis terhadap opsi-opsi ataupun masukan-masukan yang sudah ada sebelumnya dan mengkomunikasikannya serta berdiskusi dengan anggota tim saya sampai pada akhirnya mendapatkan hasil yang terbaik yang akan saya implementasikan setelah belajar kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari saya adalah yang pertama, komunikasi yang baik dan juga efektif dengan semua orang. Lalu yang kedua, kerjasama tim dengan membangun hubungan atau menjalin hubungan yang baik dengan semua orang. Lalu yang ketiga adalah pengambilan keputusan yang bijak dengan pertimbangan yang matang dan juga akurat. Dan yang keempat adalah pengembangan diri
dengan terus belajar dan juga berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, positif, dan juga bermanfaat untuk orang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.